Kawan baik, Nur Iswan Channel. Weekend pagi-pagi kita mau ada rencana bikin makanan tradisional favorit saya dari kampung saya, Pandeglang, Banten, yaitu bikin uli. Kali ini yang mau bikin uli sejak dari belanja sampai nanti jadi uli, dan pengolahannya itu nanti akan dilakukan oleh saya, kawan baik. Jadi siap-siap ikuti terus. Sekarang saya mau belanja ke pasar, mau beli beras ketan, kemudian mau beli kelapanya. Terus kelapanya itu harus agak muda. Kalau ketannya itu beras ketannya 2 liter, kelapanya ya supaya enak dan gurih itu 2 juga. Kemudian minta dikerok karena kulit kelapanya itu masih bulat, harus dikerok. Kemudian habis itu diparut, airnya dibawa pulang, jangan dibuang. Nanti kita pergi ke pasar tradisional dulu sambil olahraga. Keluar dari rumah itu ya seger. Tidak hanya olahraga tapi juga cuci mata, melihat pemandangan baru, seger pagi-pagi, ya kan? Pasarnya sudah terlewati, tapi kita mau olahraga dulu. Suasana yang paling saya nikmati, suasana pasar. Melihat ibu-ibu yang rajin berolahraga. Di rumah masa depan banyak manusia ini, alias Taman Pemakaman Umum di daerah Jakarta Timur. Kita beli ketannya dulu, beras ketan 2 liter. Setelah beli beras, kita beli kelapanya. Beli kelapa.
belanja beras ketan sama kelapa. Kawan baik, akhirnya kita persiapan bikin uli atau gemblong. Orang Banten bilangnya gemblong. Langkah pertama setelah kita tadi belanja beras ketan yang 2 liter, dicuci berasnya, ya. Berasnya dicuci sampai 3 kali biar bersih. Habis itu kita rendam. Kira-kira airnya seginilah. Jadi biar enak ulinya itu direndam semalaman. Jadi kalau rendamnya dicucinya sore sekitar jam 9 misalkan malam atau jam 8, nah itu sampai pagi. Jadi beras ketannya itu nanti mekar. Nah, ini kita cuci berasnya. Rata-rata dicucinya ya 3 kali. Biasanya kita nyucinya 3 kali. Nah, misalkan sudah 1 kali dicuci, tuh jadinya rada keruh, airnya dibuang. Airnya dibuang sampai habis. Ini yang baru pertama dicucinya, fase pertama, nanti cuci lagi yang kedua kali. Terus sampai 3 kali dicuci. Nah, habis 3 kali dicuci, jadi agak bersih. Kemudian diisi air kurang lebih 2 buku tangan gini. Nah, 2 buku tangan. Jadi diukur begini, 2 buku, dan dibiarkan direndam semalaman sampai besok pagi. Kita biarkan saja, nanti hasilnya kita lihat besok, biasanya rada mekar gitu. Jadi kita biarkan dia semalaman, oke? Nanti besok pagi kita akan olah lagi. Kawan baik, kita sudah pagi hari setelah berasnya direndam semalaman. Nah, itu harus dicuci sekali lagi, ya kan? Nah, ini dicuci sekali lagi. Airnya dibuang dulu. Nah, kita cuci sekali lagi. Oke, kita sudah persiapan air panasnya tuh, liatin air panasnya udah direbus buat ngukus. Ini karena 2 liter, ininya pakai 2. Pakai 2. Jadi, nah, ini setelah dicuci tadi, cuci terakhir, airnya dibuang. Nah, kita udah langsung masukin dengan alat ini supaya airnya nggak ikut. Nah, ini dimasukin ke sini. Jadi dimasukin ke sini untuk persiapan dikukus. Ini jangan lupa berasnya dibagi 2. Oke. Ini taruh di sini. Pas. Nah, ini karena tempat kukusan kita itu bisa 2 tempat. Jadi tinggal ditumpukin aja tuh. Tada. Jadi
Pas. Selama kurang lebih setengah jam. Oke. Nah, ini ditutup. Tunggu kurang lebih 30 menit. Nah, ini hasil dari kukusnya. Tuh. Udah cuma setengah jam ini. Jadi tuh. Sudah seperti nasi ketan. Emang ketan ini. Tuh. Ya, ini nanti dimasukin ke sini, dicampur dengan kelapa dan garam secukupnya, biar nanti ada rasanya. Kawan baik, ini udah siap nasi hasil kukusannya, kurang lebih 30 menit. Ya kan? Terus ini parutan kelapa yang kemarin pagi kita beli, dan ini garam. Garam cukup 2 sendok secukupnya. Nah, ini dimasukin ke sini untuk diaduk. Nah, diaduknya itu pelan-pelan. Ini udah berbentuk nasi ketan. Nah, ini garamnya secukupnya. Tuh, secukupnya segini. Diaduk. Oke, 2. Jangan sampai keasinan. Kalau kata orang tua, kalau keasinan itu pengen kawin lagi. Nah, ini diaduk begini. Biar garamnya itu merata. Nah, ini udah merata garamnya. Udah merata. Setelah udah merata, nah ini tinggal dimasukin pelan-pelan. Kenapa harus pelan-pelan? Supaya mixingnya ini tuh gini, supaya merata juga, dicampur gitu caranya. Terus sampai habis gitu. Nah, ini dicampur begini. Biar merata. Nah, ini dimasukin semua kelapanya sampai tandas 2 butir kelapa parut. Nah, tinggal diaduk biar rata. Nah, setelah ininya merata, kemudian dimasukin kembali ke kukusan tadi. Jadi ini udah ada rasanya karena dicampur dengan kelapa parut dan garam secukupnya tadi. Gitu. Nah, ini kukusan pertama penuh. Nah, ini jangan sampai kepenuhan karena ini masih akan ngembang. Nah, ini yang kedua. Oke. Terus penuhin. Nah, ini sudah tuntas, maka dikukus yang kedua kali.
tinggal ditutup. Oke. Nah, tinggal tunggu lagi kurang lebih 30-35 menit. Oke, kawan baik. Setelah dikukus tadi, ya, ininya itu ditumpahin ke tempat yang bekas tadi beras. Ini tumpahin ke sini semua. Tumpahin ke sini semua dan siap untuk ditumbuk. Oke. Tumbuk. Nah, ini langsung ditaruh di bawah. Ini tumbukannya udah siap. Nanti kalau udah jadi ditaruh di sini. Ini udah ada daunnya. Nah, ini tinggal, ini dari kayu dibungkus plastik. Saya nggak tahu nih, istri yang tahu ini dari keluarga istri apa dari keluarga apa namanya ibu saya. Tinggal dialusin. Kalau orang Sunda bilang tuh ditutuk. Terus sampai halus nih. Nah, supaya mantap itu biasanya kalau saya dibalikin gini. Tuh. Dibalik pakai centong juga bisa. Tuh. Oke. Ya, ini terus dihalusin. Lumayan. Nah, waktu saya kecil, ibu saya menugaskan saya kalau bikin uli, terutama saat-saat buat uli, Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha, ini tugas utama saya, menumbuk. Tuh. Tumbuk terus sampai halus. Nah, pelan-pelan deh ke tuh, liatin yang lama nggak apa-apa. Nah, dibalikin biar merata tuh. Ini lagi. Ini udah hampir jadi. Tuh, liatin tuh. Tuh. Nggak ada dalam bentuk beras lagi kan? Nah, ini sudah jadi ulinya. Tinggal dibuat bulat. Bentuknya bisa bulat, bisa lonjong. Nah. Kawan baik, alhamdulillah ulinya sudah jadi, hasil karya Nur Iswan Channel. Tuh, ternyata saya bisa sukses membuat uli. Kawan baik, ini akhirnya sudah jadi ulinya. Tuh, berarti saya sukses untuk bikin resep ekspres dan sederhana cara membuat uli. Harus dicoba oleh kawan baik semua. Gampang kan? Oke, nanti terakhir kita liatin uli goreng, semur, dan uli bakar. Kawan baik, akhirnya sudah jadi nih pasangan yang serasi. Semur daging dengan uli bakar. Tuh, ini semur dagingnya. Kemudian ini uli bakar. Ulinya boleh digoreng, boleh dibakar, tapi kalau kita lebih senangnya dibakar.
Kawan baik, akhirnya kita sampai di penghujung tayangan Nur Iswan Channel. Setelah belanja ke pasar sampai proses bikin ulinya, asli praktek resep ekspres dan sederhana bagaimana cara membuat uli atau gemblong. Nah sekarang setelah jadi, ini dibakar, saya lebih enak membakarnya daripada menggorengnya. Ya kan, itu tergantung selera, dipotong-potong kecil seperti ini, baru setelah itu dibakar. Nah, biasanya kalau orang kampung saya, Pandeglang sana, makannya itu dengan semur. Nah, gitu. Semur. Jadi ininya disimpan di sini. Kadang-kadang dipotong-potong dikit begini. Tergantung selera saja, supaya kalau masih panas itu lebih cepat dingin. Kita cobain. Nah, ini dicocol-cocol gini, ya kan? Liatin. Tuh, ini dicocol-cocol begini makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dicoba, dicampur dagingnya, diicip-icip. Mantap. Alhamdulillah. Akhirnya berhasil. Uli atau gemblong ala bikinan Nur Iswan Channel. Silahkan mencoba membuatnya. Kalau bingung membuatnya, tonton terus Nur Iswan Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga bisa membuatnya di rumah masing-masing. Terima kasih.